hari ini kita juga menyanyikannya sebagai bagian dari pernyataan kita mau mengatakan bahwa kita adalah bangsa Indonesia dan kita lahir besar tumbuh di sini dan kita mencintai negara ini, kasih Tuhan. Kita memperingati bagaimana Tuhan melalui para pahlawan-pahlawan yang ada memerdekakan bangsa ini. Namun di balik semua hiruk pikuk itu sebenarnya ada satu pertanyaan yang perlu kita refleksikan bersama-sama, yaitu bagaimana sih seharusnya kita hidup di tengah-tengah bangsa ini, dan bagaimana seharusnya kita mewujudkan cinta tanah air itu. Nah, kondisi ini bisa menjadi tidak mudah jikalau kita melihat lagi kondisi bangsa ini misalnya yang penuh dengan kontradiktif. Di satu sisi memang betul kita melihat bahwa negeri ini, kita melihat Indonesia adalah negara yang indah. Ada banyak keberagaman di sana. Ada banyak kekayaan alam yang melimpah. Dan ada banyak hal-hal yang luar biasa. Keindahan-keindahan yang kita bisa temukan di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi di sisi lain juga kita mungkin melihat hal yang lain. Kita melihat banyak tantangan yang dihadapi bangsa ini. Kalau disuruh misalnya kita satu-satu menyebutkan apa saja kekurangan bangsa ini, mungkin kita fasih. Langsung keluar meluncur dari mulut kita begitu ya, segala kekurangan bangsa ini. Korupsi, ketidakadilan yang seringkali menyakitkan begitu ya. Kita melihat ada intoleransi di mana-mana. Bagaimana hak-haknya kita seringkali dilanggar sedemikian rupa dan sepertinya bangsa ini mungkin sepertinya tidak melindungi kita. Dan katakanlah kita adalah bagian dari minoritas. Entah itu di mana, entah itu di tempat pekerjaan, di lingkungan atau di tengah-tengah bangsa ini. Seringkali kita mungkin menemukan ketidakadilan dan sikap intoleransi. Belum lagi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita adalah orang Kristen. Artinya kalau kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan bahwa kita ini adalah orang asing dan pendatang di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kewargaan negara kita adalah warga negara surga. Kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, karena kita berpikir bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, kita mungkin kadang di tengah-tengah tantangan yang dihadapi bangsa ini kita berpikir nggak usah lah memikirkan bangsa ini, nggak usah memikirkan negeri ini, nggak usah memikirkan RT RW, kelurahan, kota Cirebon atau bangsa ini, nggak usah. Karena kita bukan warga dunia. Kita adalah warga kerajaan Allah. Tempat kita bukan di sini. Tempat kita adalah kekekalan. Maka seharusnya kita mungkin berpikir, maka seharusnya kita lebih fokus kepada hidup yang rohani saja. Hidup seputar tentang gereja saja. Benarkah Allah menginginkan kita demikian, Bapak kasih Tuhan? Jikalau kita membaca firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sana kita melihat bahwa Allah itu memberikan perintah kepada umatnya, yang justru kalau kita lihat mungkin suasananya ada samanya begitu ya, ada persamaannya, tetapi sebenarnya mungkin lebih jauh, lebih rumit umat Allah pada saat itu. Persamaannya mungkin apa? Bangsa Israel waktu itu di tempat pembuangan mereka hidup di tengah, mereka adalah minoritas di tengah mayoritas yang ada. Mereka orang asing di tanah itu, mereka orang Yerusalem, mereka orang Israel, dan mereka dibuang di Babel. Dan kita juga mungkin berpikiran kita seperti orang asing seperti yang saya katakan tadi. Tetapi apakah Allah kemudian berkata, kamu tidak perlu lakukan apa-apa di tengah-tengah bangsa Babel itu? Dan kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa, kasih Tuhan. Justru di tengah-tengah
Babel itu Allah mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kesejahteraannya kepada Tuhan. Sebab dalam kesejahteraannya kamu akan mendapatkan kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, perkataan firman Tuhan ini mengingatkan saya kepada perkataan yang pernah disampaikan oleh Jim Elliot, begitu ya. Dia adalah seorang misionaris yang menjadi martir di Ekuador pada tahun 1956. Nah, ketika dia hidup di tengah-tengah di mana sebenarnya itu bukan bangsa dia. Dia tinggal di Ekuador dan dia banyak melakukan perkara-perkara besar juga di sana. Dia mengatakan begini, dimanapun engkau berada, hiduplah sepenuhnya di sana. Hiduplah maksimal dalam setiap situasi yang engkau yakini Allah menghendaki engkau berada di tempat itu. Tapi kasih Tuhan, firman kata-kata Elliot ini seperti mengatakan begini, kasih Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, sebenarnya Tuhan sedang mau mengerjakan sesuatu kepada kita di tempat itu. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, sebenarnya itu bukan suatu kebetulan. Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu di sana. Tapi kasih Tuhan, hari ini kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di sini, menempatkan kita di RT RW-nya kita masing-masing, menempatkan kita di kota Cirebon, menempatkan kita di Indonesia, dan Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu. Nah, apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan bagi bangsa ini, atau di mana Tuhan menempatkan kita? Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk membangun, bukan misalnya untuk mengutuki. Tapi kasih Tuhan, manusia itu memiliki kecenderungan begini, selalu mau menghindari masalah. Ketika lingkungan yang kita tempati itu tidak sesuai, atau ketika ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, kemungkinan yang kita lakukan adalah mungkin kita lari, kita mungkin tidak melakukan apa-apa, atau kita mau membalas dari orang itu. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa, ketika kita melihat bangsa ini dan rasanya kita merasakan ketidakadilan, kita mungkin bisa berkata begini, ngapain pusing-pusing memikirkan lingkungan RT RW saya? Ngapain kita pusing-pusing memikirkan kota Cirebon? Ngapain kita memikirkan bangsa ini? Kita yang perlu pikirkan hal-hal rohani saja. Apakah benar demikian yang Tuhan mau, Bapak kasih Tuhan? Nah, ternyata tidak. Kalau kita baca tadi bukan itu, Bapak kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa kita perlu menyejahterakan kota kita berada, kita perlu membangun. Dan kalau kita lihat, Bapak kasih Tuhan, ketika Tuhan mengatakan kepada, atau Yeremia menyampaikan suratnya kepada bangsa itu, sebenarnya bangsa itu bukan berada dalam kondisi yang nyaman dan baik seperti yang mungkin kita alami sekarang. Nah, ketika Tuhan menyampaikan pesannya supaya mereka menyejahterakan kota itu, sebenarnya itu bukan dalam kondisi biasa. Kalau kita membayangkan, baik kasih Tuhan, itu kondisi yang sangat dramatis sebenarnya. Sangat menyedihkan. Kalau kita ada dalam kondisi itu, mungkin kita ya sangat sedih hati begitu ya. Bisa dibayangkan ribuan orang Yahudi pada saat itu. Dari semua begitu ya, pemimpinnya, pengrajinnya, imam-imamnya, bangsawannya. Babel menghancurkan negeri mereka, dan semua orang yang ada, maksud saya Yerusalem atau Israel dihancurkan begitu ya. Dan kemudian semua orang yang ada di Yerusalem itu diangkut, dibuang, dan mereka harus melakukan perjalanan sekitar 1.000 atau 1.200 kilometer. Saya coba cek begitu ya, 1.000 kilometer itu kira-kira dari mana ke mana. Ya, ada yang mengatakan dari Jakarta ke Malang. Jadi mereka melakukan perjalanan yang panjang. Tapi perjalanan panjang itu bukan perjalanan yang mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan.
Kalau kita mungkin berjalan dari Jakarta sampai mungkin ke Malang atau mungkin lebih jauh daripada itu, mungkin kita butuh waktu berhari-hari. Tapi kita mungkin masih enak karena kita ada di tempat yang tropis. Mungkin cuacanya masih nyaman begitu, tapi mereka tidak. Mereka berjalan di padang gurun. Mereka kepanasan. Mereka penuh debu dan kekeringan. Dan kondisi mereka diborgol karena mereka adalah tawanan daripada Babel. Kita bisa membayangkan mereka yang berjalan itu adalah orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Mereka menyaksikan rumah mereka dibakar. Mereka menyaksikan istri mereka dibunuh, dihabisi. Anak-anak mereka diambil sedemikian rupa. Anak istri mungkin mereka diseret, dipaksa, dan berhari-hari mereka berjalan. Dan akhirnya di dalam perjalanan mungkin ada yang menangis, ada yang histeris, ada yang menjerit. Dan pada akhirnya mereka sampai ke kota Babel. Nah, di Babel yang adalah kota musuh itu, bangsa yang telah menghancurkan bangsa mereka, sekarang mereka sampai di sana. Dan mereka melihat situasi yang berbeda. Kota Babel kelihatannya lebih maju. Ada menara-menara zigurat yang tinggi. Ada patung-patung dewa pagan yang berjejer. Ada ritual tarian penyembahan berhala yang mereka lihat. Ada bau kemenyan. Ada sesembahan palsu yang mereka lihat. Dan ini sesuatu yang sangat berbeda dengan negeri mereka di Yerusalem. Mereka memasuki satu bangsa yang mereka tidak kenal sama sekali. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kira-kira kalau kita ditempatkan di posisi seperti itu, kasih Tuhan. Bangsa kita dihancurkan. Kemudian semuanya diambil dari kita. Dan kemudian kita diseret, dibawa kepada bangsa itu. Dan kemudian kita harus tinggal di bangsa itu. Apa perasaan kita? Kita mungkin akan sama seperti orang Israel. Mereka ada yang menarik diri, mengisolasi, memisahkan diri dari masyarakat. Mereka tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan ada di antara mereka yang sudah membawa banyak barang, mereka nggak bongkar barang itu. Mereka pasif, diam, mengisolasi diri. Mereka tidak melakukan apa-apa. Karena berpikir mungkin ini sebentar. Dan ngapain saya tinggal di bangsa Babel ini? Ini adalah bangsa musuh saya. Tetapi mungkin juga kita berada di sikap yang kedua. Diam-diam kita akan mengadakan perjumpaan dengan orang lain. Kita berusaha menggalang kekuatan. Kita ingin menghancurkan, lakukan perlawanan, pemberontakan. Kita ingin membalas sakit hati, kekecewaan yang ada. Tapi kalau kita lihat, kasih Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kedua hal itu. Lalu apa yang Tuhan ingin lakukan ketika Tuhan sebenarnya sedang menghukum bangsa Yehuda, bangsa Israel itu, sehingga mereka dibuang? Apa yang Tuhan ingin lakukan ketika mereka ada di Babel itu? Melalui surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia, Allah memberikan satu instruksi yang mungkin membuat mereka kaget, yang mungkin membuat mereka syok. Di surat itu dikatakan begini, bangunlah. Apa boleh dimundurin? Nah, di surat itu dikatakan begini, bangunlah rumah-rumah dan diamlah di dalamnya, tanamilah kebun-kebun dan makanlah buahnya. Jadi dikatakan Tuhan memerintahkan mereka apa? Disuruh membangun rumah. Dan kalau kita cek membangun rumah di sini, apakah membangun tenda? Kalau tenda darurat kan, kalau kita lagi mengungsi, bangun tenda, bangun sementara. Tetapi yang dimaksud membangun rumah di sana bukan membangun tenda sementara.
tetapi membangun rumah yang fondasinya kuat, yang dimana mereka akan tinggal bertahun-tahun di sana. Bahkan di sana diperintahkan juga tanami kebun. Kalau kita menanam pohon mangga misalnya Bapak Ibu, dan kita menunggu dia sampai berbuah, itu tidak butuh waktu yang panjang, bukan? Butuh waktu mungkin 3-6 tahun sampai akhirnya kita menikmati buahnya. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada mereka supaya menanami di sana dan kemudian menikmati buahnya. Ini seakan-akan mengatakan bahwa kamu akan tinggal lama di sana dan kamu lakukan segala sesuatu. Jadi artinya apa? Bahwa mereka tidak diperintahkan untuk wait and see, tunggu begitu ya. Tetapi mereka diajak untuk memiliki komitmen jangka panjang untuk hidup di sana. Bahkan bukan hanya untuk hidup. Perintah yang paling mungkin menggemparkan mereka dikatakan adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, kemana kamu aku buang. Kata usahakan di sana itu adalah kata kerja yang intens. Ini seperti seorang ibu, anaknya sakit dan kemudian dia intens mencari dokter. Dokter ini nggak bisa, diusahakan lagi cari dokter yang lain, cari second opinion. Oh, dokter ini yang dicari terus sampai ketemu dokter yang bisa menyembuhkan anaknya. Seperti seorang pengacara yang mencari keadilan bagi kliennya. Jadi kalau kita melihat mengusahakan adalah mengupayakan sedemikian rupa supaya kota itu sejahtera. Ini bukan upaya setengah hati, tapi perjuangan yang penuh dengan totalitas. Ini mengagetkan gak Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Bayangkan Babel itu menghancurkan mereka, menyeret mereka, membawa mereka ke dalam pembuangan. Tetapi Tuhan kemudian berkata, aku menempatkan kamu di tempat itu supaya jadi berkat. Dan mengupayakan. Ini gak habis pikir, tetapi itulah yang diperintahkan Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Dan kalau kita memikirkan juga dalam konteks kita hari ini, kita mungkin gak sama kondisinya dengan bangsa Israel. Kita bukan orang-orang yang dibuang, bukan. Kita bukan orang-orang yang dijajah, bukan juga Bapak kasih Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang Indonesia semua di tempat ini. Orang tua kita lahir di sini, bahkan kita lahir di sini, kita dibesarkan di sini, kita bertumbuh menjadi dewasa, kita mencari nafkah, kita menikmati berbagai hal di tengah-tengah bangsa ini Bapak kasih Tuhan. Dan mungkin juga kita pernah merasakan kekecewaan. Kita melihat ada banyak ketidakadilan. Kita melihat mungkin ada diskriminasi. Tetapi apakah mungkin kemudian kita berkata enggak? Saya mau fokus kepada diri saya dan keluarga saya aja. Ngapain ngurus RT RW? Ngapain ngurus lingkungan? Ngapain ngurus kota Cirebon? Ngapain ngurusin bangsa ini? Tapi hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan bukan seperti itu. Orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan dia harus membangun, menanam gitu ya, dan mengusahakan kesejahteraan daripada tempat di mana kita ditempatkan. Seperti umat Israel di Babel, kita dipanggil juga untuk membangun rumah, menanam, dan berkontribusi bagi kemajuan di mana Tuhan menempatkan kita. Di mana hari ini Tuhan menempatkan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? RT RW berapa Bapak kasih Tuhan? Kelurahan apa? Kota apa? Bangsa apa? Kita tidak dipanggil untuk pasif. Kita tidak dipanggil untuk berdiam diri. Tetapi kita mengupayakan kesejahteraan dari tempat itu. Kita mengupayakan shalom, damai di mana Tuhan menempatkan kita. Kita mengupayakan kita menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kita. Jikalau kita mengacu kepada Tuhan Yesus, dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Dia turun ke tengah-tengah dunia ini, Bapak kasih Tuhan.
Walaupun di tengah-tengah dunia ini menolaknya kasih Tuhan. Walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan, betapa timpangnya sistem yang ada, betapa banyaknya dosa yang ada. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita di tengah-tengah dunia ini dan kita menjadi berdosa untuk dihancurkan? Kasih Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan kita, atau Tuhan dua ekstrim tadi? Tuhan tidak melakukan apa-apa kepada kita karena kita berdosa di tengah-tengah dunia ini. Atau karena kita membangkang melawan Tuhan, Tuhan menghancurkan kita. Tidak, kasih Tuhan. Tetapi Tuhan justru menjadi agen perubahan. Dia memberikan shalom itu. Kehadirannya memberikan damai. Dan dia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Sehingga ada shalom, ada damai di dalam diri kita. Jikalau Allah yang kita percaya, yaitu Yesus, mengusahakan shalom, damai dalam diri kita, bukankah kita juga demikian? Kita juga mengupayakan shalom di mana Tuhan menempatkan kita hari ini, kasih Tuhan. Jadi Bapak kasih Tuhan, panggilan pertama kita sebagai orang percaya ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita, adalah kita mengupayakan damai. Kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan, kalau ada keterbatasan, bukan untuk kita kutuki, tetapi kita mengambil bagian di dalamnya untuk menyelesaikan. Kita tidak menyalahkan atau pasif seperti tadi orang Israel. Mereka mengambil bagian bagi Babel itu, dan kita juga mengambil bagian di tengah-tengah lingkungan kita. Dan kasih Tuhan, pada tahun 1940-an, ada seorang yang bernama Viktor Frankl. Nah, dia ini adalah seorang psikiater Yahudi begitu ya, dari Wina, dan kemudian dia dideportasi ke kamp Nazi. Nah, orang tuanya, saudara-saudaranya banyak yang meninggal, kasih Tuhan, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, waktu dia berada di dalam penjara, di penjara bersama-sama dengan orang-orang yang di sana, sebenarnya dia punya dua pilihan, begitu ya. Yaitu putus asa, menarik diri, tidak melakukan apa-apa, dan menunggu mati ketika dia berada di kamp Nazi itu. Atau yang kedua, dia melakukan pemberontakan. Dia melawan upaya Jerman yang menindas atau memenjarakan dia pada saat itu. Tetapi dia tidak melakukan keduanya, kasih Tuhan. Tetapi ia justru melakukan sesuatu yang lain, yaitu dia menjadi berkat bagi para bagi para tahanan pada saat itu. Dia membuat satu organisir, mengatur sehingga sesama tahanan itu bisa dicegah. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana para tahanan itu stres demikian rupa, dipanggil kemudian mati dan segala macam. Dan banyak orang mengupayakan untuk bunuh diri pada saat itu. Tetapi justru ketika dia berada di tempat itu, dia memberikan konseling bagi banyak orang. Dia menguatkan orang-orang yang datang di tempat itu. Dia menguatkan orang-orang yang stres. Lihat Bapak kasih Tuhan, dia bisa berdiam diri. Dia menunggu mati. Dia menunggu atau melawan, tetapi dia melakukan sesuatu di tengah-tengah penjara yang mungkin sulit Bapak kasih Tuhan. Bahkan kemudian kalau kita lihat, dia kemudian menulis buku yang kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak kasih Tuhan, di tengah-tengah perayaan kemerdekaan bangsa kita yang ke-80, sebenarnya kita diperhadapkan kepada pilihan yang serupa. Di tengah-tengah bangsa ini, kita bisa saja pasif, atau kita mungkin bisa mengkritik bangsa ini. Dan kita bisa juga beranggapan, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya surga, Bapak kasih Tuhan. Atau kita juga mungkin melakukan perlawanan ketika kita mendapatkan ketidakadilan. Ya, jelas kita harus berusaha mendapatkan keadilan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan sesungguhnya memanggil kita, mengajak kita
untuk membangun bangsa ini. Sebagai orang percaya, panggilan kita sudah begitu jelas. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di RT, RW, di kantor, di lingkungan, kita harus menjadi pembawa shalom. Mungkin contoh-contoh realnya Bapak Ibu kasih Tuhan, daripada kita misalnya mengeluh lingkungan kita misalnya kotor atau banyak sampah. Mungkinkah kita bisa menjadi bagian dari agen yang bisa membersihkan tempat itu? Atau mungkin kita bisa melibatkan diri dalam pertemuan-pertemuan warga. Kita bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kita. Kita mungkin bisa juga mengambil bagian. Katakanlah misalnya jadi pengurus RT RW, memberikan sumbangsi, mendukung kegiatan-kegiatan. Kita bisa menjadi apa lagi Bapak Ibu sekalian? Menjadi warga negara yang taat pajak. Mungkin seringkali kita berpikir, wah ngapain saya bayar pajak? Nanti pajaknya dikorupsi dan lain sebagainya. Tetapi ingatkah kita Bapak kasih Tuhan, pajak-pajak yang kita kumpulkan itu berguna bagi bangsa ini. Segala proses pembangunan, segala proses pembiayaan yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, sesungguhnya itu dikumpulkan dari pajak-pajak kita. Untuk itu, maukah kita menjadi berkat, menjadi shalom? Bayarlah, taatlah, membayar pajak ke situ. Kita mungkin juga perlu tertib lalu lintas, tidak melawan arus dan lain sebagainya. Karena dengan melakukan demikian, kita melindungi diri kita dan kita juga melindungi orang lain. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, ketika kita melihat postingan negatif di internet, adakah kita juga menjadi bagian yang menjelekkan misalnya bangsa ini? Atau kita berusaha memberikan warna yang lain sehingga bacaan-bacaan yang ditemukan di internet itu menjadi bacaan-bacaan yang membangun semangat untuk membangun bangsa ini. Nah, mari Bapak kasih Tuhan, di dalam peringatan ke-80 bangsa ini kita menjadi bagian yang membawa shalom di tengah-tengah bangsa ini. Nah, hal yang kedua Bapak kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk berdoa bagi bangsa ini. Nah, Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita dipanggil, disuruh untuk mendoakan orang yang menyakiti kita? Rasanya seperti apa? Rasanya mungkin kita akan pusing begitu ya. Waduh, saya mau doain orang yang menyakiti saya. Waduh, mana bisa begitu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini justru itu yang terjadi, bukan? Allah menyatakan kepada orang Israel dan melalui Yeremia, berdoa untuk siapa? Mereka yang dibuang itu, yang negerinya baru dijara dan mereka dibuang ke Babel, disuruh berdoa untuk Babel, kota di mana mereka dibuang. Nah, Babel itu bukan hanya kota atau bangsa, tetapi ini adalah musuh bebuyutan sebenarnya. Dan mereka disuruh mendoakannya. Ini seperti seorang yang sudah merampok rumah kita, menculik segala sesuatu yang di rumah kita, dan kemudian kita disuruh berdoa untuk mereka, kasih Tuhan. Ini secara insting itu melawan seluruh insting kita begitu ya, ini nggak benar. Dan kata berdoa di sana itu, ini bukan hanya berdoa secara cepat, seperti kita berdoa ketika kita makan. Kata ini adalah kita menjadi mediator konflik yang besar sebenarnya. Memediasi antara mereka dengan Allah. Kita kemudian berdiri di tengah-tengah gitu ya. Membawa mereka supaya mereka mengenal Allah, Bapak kasih Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Dan apa yang Tuhan minta lagi? Supaya kita menjadi, doakan kesejahteraannya. Supaya ada damai di Babel itu. Nah, kata shalom di sana itu, ada orang yang menggambarkan itu seperti kita masuk ke dalam satu rumah. Di rumah itu kita menikmati
kebersamaan dengan keluarga, ada makanan yang cukup, anak-anak yang riang gembira, orang tua yang duduk santai begitu, yang ngobrol, ada kebun yang subur, segala sesuatu tercukupi, tetangga yang tolong menolong. Itu shalom. Dan itulah yang Tuhan inginkan supaya didoakan oleh orang buangan itu bagi bangsa Babel. Nah, kenapa gitu ya? Kita mungkin bertanya kenapa mereka disuruh mendoakan buat orang yang menjajah mereka. Dikatakan di sana bahwa dalam kesejahteraannya lah, ketika Babel itu sejahtera, maka kamu akan mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini bukan sesuatu yang sulit kita pahami ya bagi Tuhan. Tetapi ketika mereka berdoa buat Babel itu, dan Babel itu, dan ketika mereka menjadi berkat bagi Babel itu, dan Babel itu kemudian mengenal Allah, dan Babel itu mengalami damai. Dan ketika mereka mengalami damai, Babel itu mengalami shalom, dan mereka yang akan tinggal di situ merasakan shalom itu lagi, bagi Tuhan. Jadi kita bisa mengerti sekarang, bukan karena Tuhan mengada-ngada begitu ya. Tetapi ketika mereka disuruh berdoa, mengusahakan damai sejahtera di tengah bangsa Babel itu, karena pada akhirnya ada janji Tuhan. Ketika Babel itu damai, menikmati shalom, maka damai Babel itu akan menjadi damai mereka. Bayangkan Bapak kasih Tuhan kalau misalnya kita tinggal di satu komplek perumahan, dan kemudian di komplek itu keamanannya terjamin, rumahnya bagus, bersih begitu ya. Dan kemudian di sana ada banyak orang-orang yang bisa jadi partner. Tentu kedamaian daripada komplek itu menjadi kedamaian kita juga, bukan? Kebersihan dari RT RW itu menjadi bagian kita juga, kasih Tuhan. Kesuksesan yang ada orang di dalam situ menjadi bagian dari kesuksesan kita juga. Dan kalau kita misalnya membaca kasih Tuhan, kisah-kisah mereka yang tinggal di Babel, kita akan menemukan misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak hanya bertahan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak hanya bertahan di tempat pembuangan itu, tetapi mereka juga berkembang pesat di dalam pemerintahan. Dan mereka menjadi orang-orang yang dipercaya, bukan, di dalam bangsa Babel itu. Di sana mereka berdoa bagi Babel, mereka menikmati juga posisi di sana, kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan, ketika kita berdoa kasih Tuhan bagi bangsa ini, ketika kita mengupayakan kesejahteraan di mana Tuhan menempatkan kita, sebenarnya Tuhan juga sedang menganugerahkan shalom-Nya kepada kita. Kalau misalnya kasih Tuhan, di RT RW kita itu seringkali terjadi tawuran, siapa yang khawatir? Kita juga takut kan ya. Kita mungkin kalau keluar rumah kita gemetar, waduh nanti ada tawuran di sana, dan mereka seringkali bawa ini. Tapi kita mau berdoa, kita mau berkontribusi, mengupayakan supaya terjadi kedamaian, dan kita pun akan merasakannya, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, hari ini dalam bulan kemerdekaan ini, mari kita evaluasi cara memandang kita terhadap bangsa, RT RW, kota, atau lingkungan kita berada. Ketika kita memikirkan bangsa ini, kota Cirebon, RT RW kita, sebenarnya apa yang ada di pikiran kita, kasih Tuhan? Mungkin kita bisa aja ya keluhan-keluhan, kelemahan-kelemahan bangsa ini, ataupun hal-hal yang lain. Tetapi pernah enggak kita berpikiran, saya mau mendoakan ketua RT RW saya mau mendoakan lingkungan saya supaya lingkungan ini menjadi aman, damai. Saya mau mendoakan wali kota saya mau mendoakan presiden, para menteri, berdoa pada anggota DPR, DPD. Saya mau berdoa bagi para guru, bagi para polisi. Saya mau berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini
menjadi bangsa yang bisa mengenal Tuhan. Mereka membuat keputusan-keputusan, kebijaksanaan-kebijakan yang menyentuh kehidupan banyak orang. Dan ketika kita berdoa, kita mungkin akan merasakan perubahan terlebih dahulu. Bukan mereka dulu, saya dulu. Saya harus melakukan sesuatu buat bangsa ini. Untuk itu mari kasih Tuhan kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan bagi bangsa ini. Sebagai penutup kasih Tuhan, ketika orang Israel di Babel menerima pesan dari Yeremia, mereka diperhadapkan pada pilihan yang mengubah sejarah. Mereka bisa memilih untuk terus terpuruk dalam dendam dan dalam isolasi, atau mereka bisa memilih menjadi berkat bagi bangsa Babel itu yang telah mengalahkan mereka. Mereka memilih yang kedua, kasih Tuhan. Dan sejarah mencatat bahwa kehadiran bangsa Israel di Babel membawa kemajuan bagi peradaban dunia. Hari ini, kasih Tuhan, di tengah perayaan HUT RI yang ke-80, kita sebagai orang percaya yang hidup di Indonesia juga mendapatkan pilihan yang sama. Kita bisa memilih menjadi kelompok yang minoritas misalnya, yang hanya misalnya mementingkan bagi kelompok kita, atau kita menjadi agen perubahan bagi bangsa ini. Kita menjadi agen yang membawa perubahan konstruktif bagi bangsa ini. Kita menjadi orang-orang yang mendoakan bagi bangsa ini. Dan janji Tuhan jelas kepada kita hari ini. Dalam kesejahteraan Indonesia, kita akan mendapatkan kesejahteraan. Ketika bangsa ini makmur, ketika bangsa ini dipenuhi dengan shalom, maka hidup kita juga akan dipenuhi dengan kemakmuran dan shalom. Ketika Indonesia damai, maka kita yang ada di Indonesia juga seharusnya mengalami kedamaian. Ketika Indonesia menjadi bangsa yang adil dan sejahtera, kita dan anak-anak kita akan menikmati masa depan yang cerah di tempat ini. Tetapi sebaliknya, jikalau Indonesia hancur, maka kita pun bagian dari Indonesia itu pun akan hancur. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, mari kita pulang dengan komitmen yang baru. Kita mau menjadi warga negara yang tidak hanya baik, tetapi menjadi warga negara yang mengambil bagian bagi bangsa ini. Kita mau menjadi tetangga yang baik, kita mau menjadi tetangga yang peduli, kita mau berkontribusi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ada amin Bapak kasih Tuhan? Amin. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah peringatan hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-80. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh dilahirkan, bertumbuh, berkeluarga, membangun usaha, membangun kehidupan di tengah-tengah bangsa ini. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak hanya memikirkan kehidupan sorgawi, kehidupan rohani, kehidupan yang akan datang, tetapi kami mau menjadi berkat, membawa shalom di lingkungan kami, di kota kami, bahkan di bangsa kami. Tuhan, tolong kami menjadi warga negara yang baik, bukan hanya baik, tetapi warga negara yang berkontribusi, mengupayakan kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.